Tengah malam ketika Aan lagi duduk di depan tenda, tiba-tiba dia ngelihat Yuni keluar tenda tanpa melewati pintu. Dia lewat begitu saja dengan cara menembus tenda dan membawa karirnya menuju ke tepi jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang cukup menarik yang dialami oleh Aan ketika naik ke Gunung Rinjani tahun 2009, di mana mereka ketemu dengan seorang pendaki yang mengaku ketinggalan sama rombongannya. Tapi ternyata kemunculan pendaki ini adalah hendak menunjukkan posisi terakhir jasadnya ketika mengalami kecelakaan di gunung itu. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Aan adalah salah satu mahasiswa pecinta alam yang lagi mengisi liburan kuliah bersama teman-temannya. Ketika itu, mereka beranggotakan 6 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan, sepakat untuk naik ke Gunung Rinjani via Sembalun. Singkat cerita, setiba di base camp sekitar jam 8 pagi, mulailah mereka jalan menuju pos 1. Setelah istirahat beberapa lama, lanjutlah mereka menuju ke pos 2. Semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Pas nyampe di pos 3, mereka ketemu sama pendaki perempuan yang lagi duduk sendiri, lengkap dengan peralatan pendakiannya. Lalu disapalah sama Aan. "Mbak, kok sendiri aja? Teman-temannya kemana?" Lalu pendaki itu pun jawab, "Iya mas, saya ketinggalan sama rombongan." Setelah diketahui nama pendaki itu adalah Yuni, Aan pun mengajak dia untuk ikut gabung sama rombongan Aan. "Ya udah mbak, bareng rombongan kita aja, siapa tahu nanti bisa ketemu sama teman-temannya di atas." Lalu gabunglah Yuni ini sama rombongannya Aan. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Nah, di situ Yuni jarang ngomong. Dia cuman ngomong kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, diem aja. Itu pun hanya mau ngomong sama teman perempuan saja. Kalau sama laki-laki, sama sekali nggak mau ngomong. Nah, pas tiba di Danau Segara Anak, mereka mendirikan tenda dan ngecamp di situ. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, ketika teman-teman yang lain udah pada tidur, Aan sama temennya, sebut saja namanya Eko, mereka masih duduk di depan tenda sambil ngobrol, ngerokok, ngopi. Tiba-tiba dari tenda cewek, mereka ngeliat Yuni keluar dari tenda. Tapi cara keluarnya sangat tidak wajar. Badan Yuni menembus tenda dan jalan begitu saja. Sambil membawa tas karirnya, dia jalan tanpa membawa penerangan dan menuju ke arah jurang. Karena penasaran dan khawatir, dikejarlah sama Aan. Tapi Yuni jalannya nggak wajar, cepet banget, dan tiba-tiba hilang di tepi jurang. Karena nggak ketemu dan kehilangan jejak, baliklah Aan sama Eko kembali ke tenda. Pas esok paginya, Aan sama Eko balik lagi ke tempat semalam di tepi jurang, di mana posisi terakhir mereka melihat Yuni. Dan benar saja, dari atas jurang itu, Aan ngeliat ada sebuah carrier persis milik Yuni tersangkut di akar pohon, dan sepatu milik Yuni juga ada di situ. Tapi karena jurangnya cukup curam dan dalam, Aan pun mutusin buat ngelapor ke base camp. Setelah melapor ke base camp, dilakukanlah evakuasi oleh beberapa petugas
Dan benar saja, ternyata itu adalah jenazah pendaki yang diketahui telah hilang sejak 1 bulan yang lalu dan baru ditemukan ketika itu oleh rombongan Aan bersama teman-temannya. Setelah berhasil diangkat, jenazah itu pun dibawa menggunakan kantong mayat dan dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke teman-teman, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Aan bersama rombongannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah menarik lainnya di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.